itu sebenarnya manusia itu sangat mudah untuk dikenali. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Pada konten kali ini saya ingin membahas lebih lanjut dari konten sebelumnya, yaitu tentang kelola manusia. Di mana di dalam konten sebelumnya kita bahas tentang topik who and I, di mana di dalam topik tersebut kita memberikan pengenalan tentang 3 klaster yang ada di manusia itu sendiri, yaitu tentang personality, tentang karakter, dan tentang temperamen. Tapi kalau misalnya untuk di minggu ini, saya ingin memberitahukan kepada sahabat Dr. Broman bahwa dalam menciptakan komunikasi yang efektif maupun dalam mengenali seseorang untuk diberikan satu tugas dan tanggung jawab yang lebih pas, itu sebenarnya manusia itu sangat mudah untuk dikenali. Di mana di dalam konsep yang kita ketahui bahwa sesungguhnya manusia itu ada pola pikir atau mungkin kita sebut kognitif, dan ada disebut juga pola rasa atau afektif, dan satu lagi adalah psikomotorik, yaitu pola tindak. Jadi di dalam tubuh seorang manusia hanya ada 3 itu saja. Bagaimana seseorang itu mensikapi di dalam proses pemikirannya, proses analisanya, dan bagaimana seorang manusia itu dalam pola respon terhadap rasanya. Jadi tentang emosi yang ada di dalam diri sendiri. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana yang bersangkutan itu untuk pola tindakannya, pola yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya saya membagikan menjadi 4 kuadran, mungkin bisa kita ketahui atau mungkin lebih pahami bahwa kuadran 1 saya namakan kuadran dominan, atau mungkin saya beri warna merah. Dan yang di kuadran kedua saya sebut itu adalah kuadran intim, atau bisa saya sebut berikan warna kuning. Kuadran ketiga saya sebut kuadrannya adalah kuadran harmonis mungkin, dan saya kasih warnanya adalah warna hijau. Dan berikut yang terakhir adalah kuadran yang keempat, yaitu bisa saya kasih kuadran namanya kuadran cermat, saya kasih warnanya warna ungu. Sehingga bisa kita sebut 4 kuadran itu terdiri dari kuadran dominan, kuadran intim, kuadran harmonis, dan kuadran cermat. Atau mungkin dikasih warna yaitu merah, kuning, hijau, ungu. Mungkin Bapak Ibu sahabat Dr. Broman mungkin bisa lebih memahami dulu, atau mungkin bisa dilihat membayangkan 4 kuadran itu seperti apa. Dan lanjutannya itu saya ingin membahas lebih detail bahwa perbedaan di antara masing-masing kuadran. Di mana di dalam kuadran pertama, ya, atau yang kita sebut kuadran merah, kuadran dominan, itu adalah manusia, kelompok-kelompok manusia yang cenderung memiliki kognitifnya lebih kuat, dan motoriknya. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa orang-orang yang ada di kuadran pertama ini akan lebih berani, tampaknya lebih berani, dan orang ini akan lebih agresif, dan orang ini akan lebih banyak bergerak, tapi berdasarkan pola pikir dan pola motorik. Sedangkan di kuadran ini manusianya itu akan kurang peka terhadap perasaan orang lain, atau mungkin pola rasanya sedikit berkurang. Oke ya. Jadi dalam melakukan sesuatu hal, beliau itu akan lebih penekanan pada pencapaian secara objektif terhadap tugas itu sendiri dan dilakukan dengan cepat. Tapi kalau misalnya di kuadran 2, kuadran 2-nya itu adalah kuadran orang atau manusia yang cenderung punya pola rasa yang tinggi. Jadi orang ini akan sifatnya intim, sifatnya humoris, sifatnya partisipatif, dan dia itu biasa cenderung banyak kawan. Orang kuning ini, atau mungkin kita sebut intim, itu adalah orang yang cenderung punya pola rasa yang tinggi, dan beliau itu juga punya pola tindakan yang cepat. Tapi kalau dalam hal melakukan analisa terhadap sesuatu tugas yang membutuhkan cermat, yang membutuhkan detail, terstruktur, di kuadran ini manusianya agak sedikit susah. Jadi kuadran kedua, atau kita sebut dengan kuadran kuning atau kuadran intim, itu penekanannya itu lebih ke manusia dan bisa dilakukan dengan cepat, yaitu orangnya juga aktif, bisa seperti begitu.
Ini sedikit berbeda dengan yang kuadran sebelumnya ya. Satu yang pertama adalah lebih orientasi pada tugas, dan ini lebih orientasi pada hubungan manusia. Oke, kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah manusia yang dikelompokkan cenderungnya itu punya pola rasa dan pola pikir yang baik. Tapi cenderung manusianya itu cenderung lebih pasif, sehingga pola tindaknya itu agak lemah. Sehingga orang-orang yang ada di klaster hijau atau klaster harmonis misalnya, orangnya itu akan lebih stabil dan lebih untuk mengikuti pola-pola pekerjaan yang ada. Tapi beliau itu tetap sama untuk lebih berorientasi pada hubungan manusia. Sehingga orang-orang yang ada di klaster harmonis ini, mungkin beliau itu lebih banyak kawannya juga karena beliau adalah pendengar yang baik. Oke, klaster yang keempat adalah klaster ungu atau biasa kita sebut juga klaster cermat. Itu adalah satu klaster yang didominasi oleh manusia-manusia yang cenderung punya pola kognitif yang kuat dan pola afektif yang kuat, pola pikir dan pola rasanya kuat. Tapi sama halnya dengan klaster sebelumnya, yaitu klaster hijau atau harmonis, yaitu klasternya ini adalah cenderung punya manusia yang motoriknya atau pola tindakannya itu cenderung lebih lemah. Tapi berbeda dengan yang warna sebelumnya, yang klaster 3, yaitu ini lebih orientasinya pada tugas. Oke, tapi sifat manusia dasarnya itu cenderung lebih pasif. Mungkin itu adalah pengenalan dalam minggu ini yang saya ingin berbagi, bahwa manusia bisa dikenali lebih dalam dengan sangat mudah. Yaitu pada prinsipnya manusia yang terbagi menjadi 4 klaster, yaitu klaster dominan atau disebut juga warna merah, atau mungkin klaster intim atau biasa kita sebut juga klaster kuning, dan yang ketiga adalah klaster harmoni yang biasa kita sebut juga klaster hijau, dan yang sebaliknya satu lagi adalah klaster cermat atau biasa kita sebut adalah klaster ungu. Mungkin minggu depan kalau misalnya teman-teman sahabat Dr. Broman berminat, tolong di komen dan share, sehingga minggu depan saya akan mungkin memberikan ilustrasi atau mungkin gambaran yang lebih detail tentang pemahaman 4 klaster manusia ini. Salam sukses bahagia, terima kasih untuk kita semua.